Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Dr. Dewi Husodo, SPAN, dokter spesialis anestesi di Rumah Sakit Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan keterampilan medis mengenai pemasangan endotracheal tube. Sebelum melakukan tindakan, ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan. Yang pertama, persiapan dari segi info medis. Jadi kita memberikan penjelasan kepada keluarga mengenai tindakan apa yang akan kita ambil beserta resikonya. Yang kedua, persiapan alat yang biasa kita sebut dengan statik. Dan yang terakhir, persiapan obat. Obat yang kita gunakan dan obat emergensi untuk mengatasi komplikasi yang bisa terjadi selama proses pemasangan intubasi ETT. Untuk persiapan alat, ada alat yang kita gunakan selama intubasi maupun alat pelindung diri. Untuk alat yang kita gunakan untuk melakukan intubasi, kita singkat dengan singkatan statik. S yang pertama adalah scope, terdiri dari laryngoskop dan stetoskop. Selanjutnya T adalah tube yang kita gunakan. Pada orang dewasa, umumnya untuk laki-laki menggunakan ukuran 7,5 dan untuk perempuan menggunakan ukuran nomor 7. Yang selanjutnya adalah A adalah airway device. Di sini kita menggunakan alat-alat yang bisa membantu proses manajemen airway, antara lain masker, hoodle, dan juga alat bantu seperti Jackson Rees maupun BVM. T yang kedua adalah tape yang kita menggunakan untuk fiksasi. Lalu untuk I adalah introducer atau strilet yang bisa menjadi guiding kita saat melakukan intubasi. Dan terakhir adalah konektor. Konektor kita harus memastikan sambungan untuk airway device tidak ada kebocoran. Lalu S yang terakhir adalah suction. Suction ini digunakan apabila selama proses intubasi didapatkan air liur ataupun sumbatan jalan cair, kita bersihkan dengan menggunakan suction. Selanjutnya untuk persiapan lainnya adalah alat pelindung diri bagi orang yang akan melakukan intubasi. Jadi bisa pertama kita menggunakan scoret, terus handscoon steril dan juga masker. Kita tidak lupa sebelum melakukan tindakan kita melakukan hand scrub atau mencuci tangan. Lalu peralatan selanjutnya yang harus kita siapkan adalah obat-obatan. Obat-obatan ketika pasien masih dalam keadaan sadar penuh, kita menggunakan obat analgesia, obat sedasi, dan pelumpuh otot. Tidak lupa kita harus menyiapkan obat-obat emergensi, misalnya efedrin untuk menaikkan tensinya, dexamethasone bila terjadi spasme selama tindakan, dan obat-obat emergensi lainnya yang memungkinkan. Jadi pertama-tama kita menggunakan masker untuk melindungi diri dari cipratan, lalu kita melakukan hand wash atau hand scrub dengan 6 langkah cuci tangan. Setelah itu kita menggunakan handscoon steril yang sudah kita persiapkan. Dan yang terakhir kita akan menggunakan scoret atau alat pelindung diri. Demikian persiapan untuk alat pelindung diri. Baik Ibu, saya Dr. Dewi, spesialis anestesi. Saat ini saya menjelaskan kondisi Bapak ya. Saat ini terjadi gagal nafas berat sehingga Bapak tidak bisa bernafas. Kami harus melakukan tindakan yang dinamakan pemasangan selang ETT ke dalam paru-parunya Bapak. Tujuan dipasang selang ini supaya oksigen yang masuk ke dalam paru-paru Bapak bisa menjadi maksimal dan kita mengurangi kegagalan nafasnya. Begitu nggih. Karena saat ini kita menerima kondisi Bapak dengan kondisi gawat, resiko saat pemasangan bisa dari yang paling ringan alergi, cedera
pada mulut atau daerah lidah Bapak, sehingga sampai yang paling berat berupa henti jantung. Namun kita harus melakukan ini segera karena kondisinya gawat dan Bapak tidak bisa bernafas. Apakah keluarga setuju untuk dilakukan pemasangan selang pada Bapak? Setuju dokter, lakukan terbaik buat Baik, izin kami proses untuk melakukan tindakan, harap berdoa. Saat melakukan tindakan intubasi di ruang IGD, ICU, atau rawat inap, kita tetap harus memastikan airway device kita berfungsi semua. Pertama, kita harus mengecek sumber oksigen. Kita pastikan bahwa sumber oksigen ada dan tidak habis saat dilakukan tindakan intubasi. Lalu kita mengecek airway device yang akan kita gunakan, misalnya Jackson Rees, tidak bocor dengan cara menutup valve dan memastikan bag mengembang dengan sempurna tanpa bocor. Jika menggunakan BVM, saat telah tersambung dengan sumber oksigen dan valve kita tutup, kita pastikan bahwa bag mengembang dengan sempurna dan tidak ada bocor saat kita mengempiskan bagnya. Lalu kita juga harus memastikan bahwa masker yang akan kita gunakan sesuai dengan hidung dan mulut pasien. Masker yang ideal adalah dapat menutupi posisi hidung dan mulut pasien dengan sempurna. Misalnya pada pasien ini ketika saya menggunakan nomor 3, mulutnya masih terbuka sedikit atau ada celah. Lalu kita gunakan nomor yang lebih besar pada pasien ini, misalnya nomor 4. Kita dapat melihat bahwa hidung dan mulut bisa tercover dengan sempurna sehingga meminimalisir terjadinya kebocoran. Setelah itu kita berikan sambungan oksigen ke Jackson Rees yang kita gunakan, lalu memakaikan masker tepat di atas pasien. Diposisikan ujung yang lancip di bagian hidung dan ujung yang bulat di bagian mulut. Kita berikan penekanan terhadap masker dengan teknik CA. Pastikan ketika pasien masih bernafas spontan, nafasnya mengikuti dari gerakan dari bagnya. Kita bisa lihat dalam video ini, bag ikut mengembang sesuai dengan nafas pasien. Ketika kita memberikan ventilasi, dada ikut mengembang. Dan juga saat kita menggunakan BVM, kita harus memastikan bahwa saat kita memberikan ventilasi atau oksigenasi dan kita memberikan bagging manual, dada mengembang sesuai dengan pergerakan dari bag kita. Sebelum melakukan proses intubasi, kita melakukan proses oksigenasi dulu. Tujuan proses ini untuk memberikan cadangan oksigen pada pasien sebelum dilakukan proses intubasi. Caranya dengan memberikan oksigen aliran tinggi melalui masker di atas hidung dan mulut pasien. Setelah itu kita memasukkan obat-obatan agen induksi. Setelah obat induksi masuk, terkadang pasien menjadi apnu atau rate nafasnya menjadi berkurang. Saat itulah kita melakukan tindakan ventilasi. Jika ventilasi yang kita lakukan tidak masuk, kita dapat melakukan manuver CA. Manuver CA adalah manuver yang dilakukan dengan cara menekan masker dengan huruf C, lalu mengangkat rahang dengan huruf E. Dipastikan dada pasien mengembang saat kita melakukan proses ventilasi. Jika proses ventilasi ini sudah tepat, baru kita melakukan pemberian pelumpuh otot atau masker relaksan yang dapat memudahkan kita saat melakukan proses intubasi. Setelah onset masker relaksan tercapai, kita memposisikan pasien. Lalu kita memasukkan laryngoskop, menelusuri lidah pasien hingga sampai ujung lidah dengan tangan kiri. Lalu tangan kanan dapat memposisikan Sellik manuver atau sebuah manuver dengan menekan krikoid dengan tujuan untuk memudahkan visualisasi dari plika vokalis. Setelah itu kita memasukkan ETT dari sebelah kanan mulut pasien, kita telusuri lidahnya hingga memastikan masuk ke dalam plika vokalis.
Pastikan ETT dimasukkan perlahan. Setelah masuk, introducer atau stilet dicabut, laryngoskop dikeluarkan, lalu berikan cuff atau udara kepada ETT. Setelah itu, kita menyambungkan ETT dengan mesin atau alat bantu nafas, lalu kita lakukan proses ventilasi. Saat itu kita memastikan dada mengembang dan simetris. Dikonfirmasi juga menggunakan auskultasi stetoskop apakah kedua suara nafas kedua lapangan paru sama. Jika suara nafas kedua lapangan paru sama, kita melakukan fiksasi dengan menggunakan tape yang telah kita siapkan sebelumnya. Tape dipasang di kanan kiri dan memastikan bahwa ETT-nya simetris.